Katanya musibah tuh karena Allah sayang sama kita ya. Memang namanya negeri ujian akan ada yang sedih. Bahkan seringkali kesedihan sebagian sama dengan apa? Mau gak mau dunia ujian ini harus ada ujian. Ujian bisa dua bentuk. Semua musibah bencana itu ya terjadi kebetulan saja. Tidak punya arti. Ada yang kena bencana, selamat menjalani ujian. Gitu gak kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ya. kita sudah mendekati akhir Ramadan, Masya Allah. tapi sepertinya kita masih harus menyelesaikan Ramadan series ini, Ustadz, karena pertanyaannya semakin menarik. Oke. Beliau Ustadz Umar Fajri Ramadan ini adalah seorang ulama muda, dan beliau juga seorang hafiz Quran dan pemegang sanad 10 qiraat, dan juga penulis buku Quran Mapping dan beberapa buku lainnya yang umumnya berbahasa Arab. Dan beliau juga seorang anggota Komisi Fatwa Metodologi MUI Pusat, dan juga peneliti di Fakultas Hukum UI dan Direktur Syariah di www.learnquran.co. Semoga Allah limpahkan taufik dan keikhlasan bagi Ustadz Nur Fajri. Lagi-lagi teman saya ada yang mau curhat nampaknya, Ustaz. Kita persilakan Mas Yanu, santai aja, cerita aja Mas Yanu, apa yang mau ditanyakan, diceritakan. Oke. Iya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ustadz. Selamat sore. Mas. Nah, saya mau tanya-tanya tentang ini Ustadz, musibah. Ya. Katanya musibah tuh karena Allah sayang sama kita ya Ustadz ya. Nah, terus yang saya mau tanyain lagi, apakah harus dengan musibah untuk Allah menyayangi kita? Emang nggak ada cara lainnya Ustadz ya? Kenapa harus dengan musibah sih Ustadz? Oke. Emang baru dapat musibah apa? Masya Allah. Jadi udah benar nih Mas Yanu ya, dan juga teman-teman yang lain kalau sadar bahwasanya musibah itu bentuk sayang. Ya. Karena pada akhirnya kita sering mendengar hadis yang menyebutkan bahwa yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Ya, asyadun nasi balaan al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang lebih yang mendingan dikit orang yang di bawah para nabi. Mendingan lagi yang di bawahnya lagi. Jadi makin kita jauh dari karakter nabi, sebenarnya makin dalam tanda kutip ringan ujian kita. Ya, makin mendekati karakter nabi makin berat. Tapi tenang, bukan berarti harus selalu sakit, miskin. Ujian bisa bentuknya adalah popularitas. Itu musibah juga. Ya, banyak sekali ulama-ulama klasik ya yang mereka malah menganggap waduh musibah nih kalau terkenal. Atau gitu ya? kayak naik jabatan, di satu sisi musibah karena mempertanggungjawabkannya kan nggak mudah. Betapa banyak orang yang hidupnya tenang-tenang aja sebelum punya jabatan, setelah punya jabatan jadi malah ribet gitu kan dalam tanda kutip. Iya. Artinya jangan kita mempersempit satu musibah itu hanya selalu yang nggak enak. Bisa juga loh musibah itu adalah hal-hal yang nggak enak. Dan pada akhirnya dunia itu memang negeri ujian. Nah, dan ujian bentuknya bisa sedih, bisa senang, gitu. Nggak selalu akan senang. Memang namanya negeri ujian akan ada yang sedih. Bahkan seringkali kesedihan sebagian sama dengan apa? Kesenangan yang lain. Dan sebaliknya. Sebagai contoh misalnya ada pertandingan final bulu tangkis. Maka yang menang dia senang dan yang kalah dia sedih. Dan memang mesti begitu. Kalau seri akan terus apa? Dilanjut pertandingan bulu tangkis sampai ada yang menang. Nah, jadi dalam hidup nggak selalu semuanya senang. Bisa kadang-kadang beberapa hal semuanya senang bisa. Seperti kalau seandainya semuanya mau beriman, bisa-bisa aja. Semuanya mau bersabar, kan senang semua tuh. Bisa juga. Tapi rata-rata kalau udah duniawi biasanya ada perebutan di situ. Ada kompetisi. Jabatan, kekayaan. Di dunia ini nggak bisa semuanya kaya raya unlimited duitnya, bisa nggak? Nggak mungkin. Kalau itu terjadi bahkan kita akan bingung juga. Saya udah kaya raya, duit unlimited. Saya mau nggak mau masak lagi lah. Saya mau pesen makanan aja. Dia bukalah HP, ternyata semuanya abu-abu di aplikasi pemesanan makanan. Kok abu-abu semua nih? Artinya tutup kan? Kenapa tutup? Itu udah kaya semua. Udah kaya unlimited duitnya. Waduh repot. Udah saya jalan-jalan aja deh. Driver, nggak ada tanda drivernya. Dicek, udah nggak ada. Kenapa drivernya nggak ada?
Udah lagi liburan ke New Zealand. Oh, udah. Ke New Zealand juga mungkin nggak ada penerbangan. Saya mau terbang nggak ada. Maskapai nggak, kenapa tutup maskapai ini? Kenapa kira-kira? Udah unlimited duitnya. Buat apa capek lagi nyetirin orang? Iya. Jadi hidup memang. Pertanyaannya, apakah harus ada yang miskin? Nah kan gitu muncul pertanyaan. Nggak harus. Jadi Allah SWT firmankan di surat Az-Zukhruf, wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dukum ba'dun sukhriya. Allah tinggikan derajat sebagian kalian dari sebagian yang lain. Jadi adalah keniscayaan dunia. Kalau enggak maka dia jadi tidak berjalan baik atau bahkan enggak bisa berjalan. Seperti kita mengandaikan adanya segitiga bersisi 4 lah. Dunia ujian tapi semuanya kaya unlimited tuh segitiga bersisi 4. Dia logical impossible. Nah, baru saya mau nyebut di episode keberapa itu kayaknya pernah ada pelajaran itu. Gitu betul. Jadi mau gak mau harus ada yang di atas dan di bawah. Nah kan itu somehow meskipun sama-sama kaya, sedih dong yang di bawah. Wah di atas nih orang lebih kaya dari saya, 1 miliar lebih kaya. Ada kesedihan dong. Jadi mau gak mau makan ada musibah. Tinggal musibahnya itu bagaimana. Jadi kalau kita mau kenapa musibah harus gini, ya mau dinaikin juga tetap ada kesedihan. Nah ayat lain surat An-Najm itu menyebut ada kaya, ada yang cukup. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Menarik ayat itu karena sebelumnya di rangkaian ayat tersebut menyebutkan 2 hal berlawanan. Adhaka wa baka, bikin nangis, bikin tertawa, amata wahya, mematikan, menghidupkan. Tapi giliran kaya tidak mengayakan dan memiskinkan, tapi mengayakan dan mencukupkan. Dan dari sini kita sadar tidak ada kata memiskinkan ya. Betul. Bahwa dari sini kita sadar bahwa tugas umat Islam sebenarnya menghilangkan kemiskinan. Tugasnya. Zakat itulah salah satu upaya umat Islam menghilangkan kemiskinan. Jadi kemiskinan jangan dipelihara. Dan kalau kita baca di Undang-Undang Dasar, memelihara fakir miskin maksudnya bukan memelihara biar terus ada. Tapi memelihara maksudnya mengayomi, ya, memberi lapangan kerja gitu. Jangan disalahpahami Undang-Undang Dasar. Karena sebenarnya ada yang bercanda gitu ya. Saat di Undang-Undang Dasar memelihara. Anak dipelihara biar miskin terus. Enggak boleh kalau gitu. Umat Islam berupaya menghilangkan. Bahkan zakat pun zakat produktif. Itu zakat yang sifatnya ngasih modal, bukan ngasih makan aja dan selesai. Bahasanya ngasih kail, bukan ngasih ikannya aja gitu. So, kalau soal miskin kita udah clearkan bahwa tugas kita menghilangkan, dan seringkali kemiskinan yang ada di dunia hari ini itu karena sistem. Ini ada orang yang serakah, orang yang zolim, orang yang eksploitasi sehingga atau ada riba, ketidakadilan, ya, korupsi, jadi kemiskinan. Jadi kita harus melawan, menghilangkan kemiskinan sebisa mungkin kita. Nah, tapi ada musibah yang enggak terkait miskin, yaitu musibah alam. Nah, ini jadi pertanyaan juga kan. Nah, maka baru di sini kemudian kita pada akhirnya sadar mau enggak mau dunia ujian ini harus ada ujian. Gitu. Ujian bisa 2 bentuk. Musibah tadi, bencana alam, hal-hal tidak menyenangkan dalam hidup, atau dosa. Untuk dosa memungkinkan kita membayangkan orang nggak berdosa, ya somehow masih mungkin, walaupun sulit, ya. Tapi kalau ujian berupa bencana alam itu keniscayaan. Kalau nggak, mana ujiannya dalam dunia ini? Jadi ingin dunia yang ujian tapi tidak ada evil, tidak ada suffering, tidak ada penderitaan, itu sama aja ingin segitiga tapi sisinya 4. Iya. Dan tenang aja, siapa yang kena musibah di dunia dan bersabar, maka dia dapat kompensasi, balasan kebaikan, either di dunia ataupun di akhirat. Inilah bedanya pandangan Muslim dengan pandangan orang yang mungkin atheist, agnostik. Bagi dia semua musibah bencana itu ya terjadi kebetulan saja, tidak punya arti. Kita sekali lagi bukan sedang meromantisasi musibah, kemiskinan, enggak. Memang itulah orang Islam. Apapun kondisinya punya arti, punya makna, selalu berarti, meaningful. Adapun atheist persis kata Carl Sagan, memang meaningless. Richard Dawkins tegas lagi dalam buku beliau Eden Out of River bahwa dalam pandangan atheist itu nggak ada keburukan, nggak ada kebaikan, nggak ada benar, nggak ada salah. Jadi mau bencana, mau senang, mau sukses, mau gagal, sama-sama semuanya apa? Kebetulan. Semua kebetulan aja. Kesian hidup meaningless, nggak ada artinya. Orang Islam meaningful hidupnya, senang, susah, meaningful. Tapi ingat. Meskipun musibahnya meaningful, bukannya dinikmati dan dilestarikan musibah tersebut, tapi apa? Berusaha dimitigasi.
Makanya kita mengerahkan bantuan untuk orang-orang yang kena bencana. Kita nggak bisa ada yang kena bencana selamat menjalani ujian. Gitu nggak kita? Enggak. Nggak boleh. Justru itu ujian buat kita juga. Hati-hati. Iya. Ada bencana alam itu ujian barangkali lebih parah buat kita dibandingkan buat mereka. Mereka diem aja mungkin dapat pahala. Kita kalau diem aja, Oh, iya. tuh coba sudut pandangan diperbaiki. Iya. Ya kalau ada nih Benar. satu daerah kena musibah banjir misalnya, jangan dikira yang kena musibah cuma mereka. Semua kena musibah termasuk kita. Bahkan boleh jadi musibah mereka lebih dalam tanda kutip ringan daripada kita. Kenapa? Kalau mereka diem aja berpahala. Kita kalau diem aja Iya. dosa. Dosa. Kita harus bertindak, harus kirim, harus datang kalau misalnya bagi yang memungkinkan, datang, bantu. Itu mindsetnya baru sih. Bagus juga tuh. Bener-bener. Karena ketika kita melihat orang kena musibah dan kita menganggapnya mereka lah paling menderita. Padahal bisa jadi kalau kita diem aja, Betul. bisa jadi kita yang malah menderita. Ya? Pemerintah juga misalnya contoh ada anak bunuh diri, kalau tinggal diam boleh jadi berdosa. Zohirnya berdosa. Ya, ya, ya. Orang tuanya yang sekitarnya nggak peduli dengan temannya, berdosa. Gitu. Yang bersangkutan karena saya belum balik dapat pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala dan sejenis. Kalau dia ada kompensasi untuk hewan-hewan pun ada kompensasinya. Sebagaimana disebutkan Imam Al-Azhari. Ada riwayat-riwayat bahwa seperti juga di tafsir berkaitan dengan ayat wa yaqul kafiru ya laitani kuntu turaba akhir surat An-Naba, itu salah satu tafsirannya adalah nanti binatang-binatang juga ada kompensasinya di akhirat. Kan binatang ada yang mungkin terjebak dalam kebakaran hutan. Gimana dong dia tuh? Apa artinya? Apa meaningnya tuh? Dalam pandangan Islam yaitu dia nanti di akhirat dapat kompensasi. Jadi hewan juga akan dapat Masya apa? Allah. Ya semacam surga dalam tanda kutip buat hewan-hewan. Ustaz, Walau. tapi yang paling sulit itu Ustaz sebenarnya ketika gimana sih kita mengambil ibroh atau hikmah ketika pada detik awal kita kena musibah. Kan katanya sabar As-sabru, itu adalah pada Indas sodomatil ula. tarikan pertama ya. Ya, hentakan pertama. Hentakan pertama gitu. Itu kita sulit gitu. Jangankan yang musibah besar. Kita misalkan di mobil disalip orang, itu kita udah kayaknya udah mau. Nah itu musibah yang ringan ya. Tapi untuk musibah yang kita ditipu orang misalkan, itu gimana kita bisa apa ya mengambil hikmah gitu supaya nggak berlebihan dalam menanggapinya Baik, gitu. itu sudah bagus. Kata-kata tidak berlebihan itu penting. Karena Islam tidak mengajarkan kalau kita dizalimi kemudian selalu diam saja. Iya. Kita juga ada kebolehan dalam beberapa kondisi keharusan untuk menindak. Nah, tapi yang tidak boleh tadi benar berlebihannya. Iya, misalkan gini, ada kondisi salah satu keluarga kita ditipu ratusan juta. Ya oleh keluarga sendiri nih misalkan gitu. Nah, demi kesehatan mental apakah kita diamkan? Iya. Karena kalau kita kejar nih akan memakan waktu, tenaga, pikiran kan. Kemudian kita hanya berharap yaudah biar dia Allah yang menghukum aja nanti gitu. Atau gimana Ustaz? Oke. Tentu kalau kayak gini dia nanti upayakan nih kondisi persis seperti itu dia kejar, dia tindak, karena kalau enggak nanti akan ada banyak kezaliman lain. Dia bisa jadi akan dalam tanda kutip ketagihan. Ya, aman nih saya berbuat zalim kepada orang-orang soleh ini, orang soleh nggak ngebales kok. Makin tersebar kezaliman. Yang penting ada ikhtiar Jadi dulu. kita ikhtiar melaporkan pihak berwajib. Pihak berwajib juga nih ujian bagi pihak berwajib menegakkan hukum atau tidak. Kan begitu. Sulit. Dan seterusnya. Iya. Gimana? Tapi bisa dilatih. Pada akhirnya dilatih dan nggak mudah ujian yang kayak kaya, sukses, populer itu lebih susah sebenarnya untuk bersabar. Iya. Dibandingkan Karena biasanya lebih nggak sadar bahwa dia tuh sedang diuji gitu ya. Iya. Gimana Mas Yanu? Ada mau ditambahkan atau? boleh silakan kalau mau tambahkan juga. Kalau misalnya ada gitu. Kalau misalnya sudah ikhtiar gitu, misalnya melaporkan ke pihak berwajib, terus habis itu tapi kan membutuhkan biaya yang sangat besar juga ke pihak berwajib. Sekarang kita juga tahu lah ya bagaimana pihak berwajib itu untuk menangani suatu masalah. Mudah-mudahan Allah perbaiki. Ujung-ujungnya udahlah kita ikhlaskan, itu gimana Ustaz? Apakah akan diganti Ya, di sini atau benar. Di akhirat nanti ada tadi mekanisme kita menuntut. Nah, nanti di sana dibayar pakai pahala. Bisa jadi kita malah lebih beruntung dengan balasan pahala itu daripada diganti di dunia. Barangkali ya. Mungkin sering kali malah bukan barangkali. Yang tadi Yang tadi Ustaz itu. sebutkan di episode keberapa gitu ya, Ustaz menyebutkan
di akhirat nanti kita tuh bisa meminta pahalanya dia, Iya betul. Dan kalau udah habis pahala dia, maka kita oper dosa kita ke dia. sesuai dengan Oke. kadar kezalimannya ya. Jadi bahaya juga tuh koruptor ya yang menzolimi banyak orang, satu kota, satu provinsi, satu negara tuh bahaya juga, dia ngadepin orang sebanyak apa. Dan gak cukup tobatnya hanya dengan umroh atau bikin baksos, nggak bisa. Karena untuk dosa-dosa seperti itu harus mengembalikan harta, meminta maaf kepada korban-korban kezoliman. Jadi kalau hanya umroh dan baksos nggak bisa. Termasuk yang jahat tadi barusan menipu, dia nggak bisa. Saya udah tobatnya adalah zakat gitu misalnya, nggak bisa. Oke. Nggak cukup artinya. Ngeri. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustaz Ya, sama-sama, atas Pak, ya. info dan masukannya. Oke, terima kasih Ustadz atas episode kali ini. Ini semuanya kayaknya merasakan sih bagaimana kita berhadapan dengan musibah, menanggapinya dengan sikap yang terbaik gitu. Jadi semoga ini bisa menjawab teman-teman yang lagi terkena musibah. Semoga Allah mudahkan musibahnya menjadi lebih baik lagi. Baik, terima kasih Ustadz. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran, banyak jawaban atas permasalahan hidup kita. Pernahkah terpikir untuk mencarinya? Quran adalah pedoman hidup, dan kita diwajibkan bukan hanya membacanya, tetapi juga memahami maknanya dan mengamalkannya. Ilmu tafsir membantu kita memahami maksud dan petunjuk Quran. Namun, buku tafsir cetak seringkali mahal, tebal, dan tidak praktis digunakan. Disinilah Learn Quran Tafsir hadir, platform terpercaya untuk membantu memahami Quran dengan cara yang lebih mudah. Tersedia berbagai tafsir populer yang direkomendasikan ulama, lengkap bersama ayat serta terjemahannya, navigasi yang mudah, konten yang berasal dari ulama, serta fitur terbaru, eksplorasi Quran dengan artificial intelligence, untuk bertanya secara alami. Karya anak bangsa ini telah digunakan oleh lebih dari 4 juta orang. Anda dapat mengaksesnya secara gratis. Yuk buka melalui website atau unduh aplikasinya sekarang.